Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Aksan dengan NIM 411221152. Saya dari Universitas Dian Nusantara ingin mempresentasikan tentang sistem rekomendasi e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Nah, poin-poin ini yang pertama itu kita akan membahas definisi machine learning, kedua algoritma naive Bayesian, yang ketiga supervised dan unsupervised learning, yang keempat dampak model machine learning pada bisnis. Nah, apa itu machine learning? Nah, machine learning adalah cabang kecerdasan buatan atau yang biasa kita sebut tuh AI yang memungkinkan sistem untuk belajar dan membuat keputusan tanpa diprogram secara eksplisit. Jadi machine learning ini menggunakan algoritma untuk menganalisis data, mengenali pola, dan membuat prediksi atau keputusan berdasarkan data tersebut. Nah, tipe-tipe machine learning sih yang pertama itu ada supervised. Nah, supervised learning ini dilatih dengan data berlabel atau yang biasa disebut input dan output. Nah, contohnya itu prediksi harga produk berdasarkan fitur seperti kategori, ulasan, dan popularitas. Nah, yang kedua ada unsupervised learning ya. Unsupervised learning ini dilatih dengan data tidak berlabel untuk menemukan struktur atau pola tersembunyi. Contohnya itu pengelompokan pelanggan berdasarkan perilaku belanja. Nah, di sini ada semi supervised learning. Nah, di sini tuh menggunakan kombinasi data berlabel dan tidak berlabel untuk pelatihan dari supervised learning. Nah, contohnya itu mengidentifikasi pelanggan baru, ya, mengidentifikasi pelanggan baru berdasarkan beberapa data historis yang berlabel. Nah, di sini ada reinforcement learning. Nah, ini nih belajarnya itu melalui interaksi dengan lingkungan untuk memaksimalkan reward. Nah, contohnya itu sistem rekomendasi yang belajar dari klik pengguna. Jadi kayak di TikTok Shop atau di Tokopedia, misalkan kalian ngeklik salah satu produk, nah itu pasti bakalan muncul di suatu beranda di Tokopedia kalian. Oke, lanjut. Nah, Naive Bayesian ini yang kedua ini ada Naive Bayesian. Nah, Naive Bayesian adalah algoritma klasifikasi berdasarkan teorema Bayes dengan asumsi bahwa setiap fitur bersifat independen satu sama lain. Meski asumsi ini sering kali tidak realistis, algoritma ini tetap efektif dalam banyak aplikasi. Nah, contoh penerapan ini di e-commerce seperti Tokopedia. Nah, Navigation ini bisa digunakan untuk klasifikasi ulasan pengguna. Ya, yang pertama klasifikasi ulasan pengguna. Jadi membedakan ulasan positif dan negatif berdasarkan kata-kata yang digunakan. Nah, yang kedua itu filter spam. Jadi mengklasifikasi pesan pengguna atau ulasan sebagai spam atau asli. Oke, lanjut. Ada supervised learning ya. Di sini kita ngambil contoh dalam kasus platform Shopee ya. Jadi di sini tuh modelnya itu dilatih menggunakan data historis belanja pelanggan seperti produk, ya kan, seperti kategori produk, harga, dan waktu. Jadi outputnya ini prediksi produk yang memungkinkan besar akan dibeli oleh pelanggan tertentu. Ya, jadi manfaatnya itu meningkatkan relevansi rekomendasi produk sehingga mendorong penjualan dan kepuasan pelanggan. Oke. Ada unsupervised learning. Nah, di sini saya pakai kasusnya itu, contoh kasusnya itu berdasarkan
di platform Bukalapak ya. Nah, di sini model unsupervised learning itu digunakan untuk mengkelompokkan pelanggan berdasarkan pola belanja. Nah, contohnya itu jumlah transaksi, terus kategori yang sering dibeli dan lain-lain. Jadi outputnya itu grup pelanggan seperti pembeli diskon, pembeli premium atau pembeli musiman. Jadi manfaatnya itu memungkinkan personalisasi, promosi dan strategi pemasaran yang lebih efektif. Nah, dampak mesin learning. Dampak mesin learning yang pertama itu ya, pada tujuan dan hasil bisnis perusahaan lah ya pastinya. Yang pertama itu ada alignment dengan tujuan bisnis. Nah, contohnya ini model rekomendasi di Tokopedia itu meningkatkan penjualan produk sebesar 15%. Nah, dengan menyarankan produk yang lebih relevan kepada pelanggan, ya dengan menyarankan produk yang lebih relevan kepada pelanggan. Nah, model ini berhasil memenuhi tujuan bisnis dengan meningkatkan konversi dan pendapatan. Nah, yang kedua itu ada return on investment atau yang biasa di ini ROI, ya ROI. Evaluasinya itu biaya pelatihan model seperti sumber daya komputasi dan data scientist dibandingkan dengan peningkatan pendapatan dari penjualan yang lebih tinggi. Nah, Shopee ini mengembangkan model prediksi churn pelanggan dengan investasi 100.000 yang mengurangi churn sebesar 10%, menghasilkan tambahan pendapatan 500.000. Nah, peningkatan efisiensi operasional. Nah, contohnya itu model otomatisasi chatbot mempercepat waktu respon pelanggan dari rata-rata 5 menit sampai 30 detik, menghemat biaya operasional hingga 25%. Jadi model ini menggantikan tugas manual dengan solusi yang lebih cepat dan scalable. Nah, biasanya itu kalau di dalam e-commerce itu biasanya yang masang itu toko ya, toko. Biasanya kalau misalkan kalian eh sering ngecat toko ya, kalau misalnya masih belum balas pasti botnya itu yang balas. Oke, ada pengurangan risiko. Nah, contohnya itu Bukalapak menggunakan model deteksi anomali untuk mengidentifikasi transaksi mencurigakan, mencegah potensi merugikan hingga 1 miliar per tahun. Jadi model ini membantu mengurangi kerugian finansial dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.